Bapak Ibu, keluarga besar Paduan Suara Nazaret dan keluarga besar jemaat lingkungan 7 yang Tuhan Yesus kasihi, juga para abdi Allah, secara khusus Ibu Pendeta Ita yang sudah siap untuk meninggalkan koinonia, secara khusus meninggalkan lingkungan 7 dan memasuki babak baru dalam pelayanan di Gemit Ebenezer Oiba. Rasanya refleksi dari bacaan Alkitab yang kita baca ini sudah ada melalui pujian Paduan Suara Nazaret, ditambah lagi dengan puisi yang dibacakan langsung oleh Dirhen Paduan Suara Nazaret. Ya, luar biasa. Saya tidak membayangkan bahwa suasananya akan seperti itu. Ya, tapi setiap orang dapat menikmati kebersamaan dan menikmati pelayanan akan berefleksi terhadap semua yang pernah dirasakan dalam kebersamaan dan di dalam pelayanan bersama. Bagian kitab suci yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, secara khusus ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-38, dia sudah mengisahkan kepada kita bagaimana sebuah perpisahan yang terjadi antara Rasul Paulus bersama-sama dengan umat Allah yang ada di Efesus. Rasul Paulus mulai dengan berbicara tentang siapa sesungguhnya dirinya. Dan itu tidak dapat dia kisahkan sendiri. Tetapi dia mau membiarkan jemaat Tuhan di Efesus berkisah dan bercerita tentang siapa dirinya dalam pelayanan yang dia kerjakan. Kalau malam ini secara khusus untuk anggota Paduan Suara Nazaret, kalau misalnya kurang lebih ada 40 peserta ini, masing-masing kita tanya satu persatu, siapa pendeta Ita bagi mereka? Wah, ceritanya akan panjang. Bahkan kita bisa pulang besok pagi. Ya. Tapi di sini memang kita belajar dari kehidupan Paulus bahwa dia membiarkan kasana pelayanannya, hidup pribadinya, dan berbagai karya pelayanan dia biarkan untuk bagaimana orang bercerita tentang itu. Dengan demikian, maka ketika dia tidak ada lagi di wilayah Efesus, ya, karya-karya terindah dan cerita-cerita pelayanan yang bermakna itu tetap terpatri di dalam kehidupan mereka. Jadi Rasul Paulus tidak bilang, untung kau Tuhan utus saya kau datang di sini. Kalau tidak tahu ke mana. Tidak. Tapi dia begitu ada dalam kerendahan hati yang sungguh, membuka dirinya dan membiarkan Tuhan mau memandang dia melalui umatnya di Efesus tentang siapa gerangan pribadi yang satu itu. Dan dalam lagu Paduan Suara Nazaret dan juga puisi yang dibacakan oleh Ibu Dirhen tadi, paling tidak ada gambaran tentang bagaimana mereka melihat siapa sesungguhnya abdi Allah pendeta Ita
di tengah-tengah persekutuan jemaat Koinonia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya Paulus juga menyatakan bahwa sebagai pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk bisa menelayani umat Allah yang ada di Efesus, maka dia sadar bahwa dia adalah pribadi yang terbatas, dan di dalam kerendahan hatinya dia telah mengangkat pelayanan itu. Dan dia tidak merindukan sesuatu secara material, supaya selepas pelayanan dari jemaat Efesus ada sesuatu secara material yang akan memperlengkapi dia keluar dari wilayah itu memasuki wilayah yang lain. Itu tidak pernah dia pikirkan dalam hidupnya. Dalam bacaan tadi dia bilang emas, perak, pakaian. Ya. Beta sudah pernah pikirkan itu, apalagi menuntut itu dari jemaat di mana saya melayankan pelayanan. Tapi yang ada di dalam gerak pelayanan dari Rasul Paulus adalah bagi dia hal yang terpenting adalah bahwa harus ada pertobatan yang terjadi semasa pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus di Efesus. Itulah yang menjadi misi utama kehadiran Paulus di Efesus. Dan itulah misi Allah. Paulus mesti hadir di sana untuk merebut banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Karenanya mesti ada pertobatan yang dialami oleh umat Allah di sana. Dengan demikian, maka sekalipun ada banyak cobaan, tantangan, bahkan dia harus penuh dengan linangan air mata, itu tidak pernah melelahkan dia, menurunkan semangat dan daya juangnya untuk tugas pekabaran Injil. Bahkan di dalam bacaan tadi, dia tidak berpikir tentang apakah nyawanya harus lenyap di wilayah itu. Tapi yang utama bagi dia adalah Injil kerajaan Allah harus memasuki wilayah itu dan menerangi hati-hati umat manusia yang ada di Efesus untuk mengalami pertobatan. Memang cobaan yang paling berat yang dihadapi oleh Paulus di wilayah itu adalah datang dari kehidupan orang-orang Yahudi. Kenapa sehingga datang dari orang-orang Yahudi? Karena ini kan dompung kawan kerja. Selama ini dia adalah kawan kerja dari orang-orang Yahudi. Bahkan bisa dikatakan sebagai garda terdepan. Dengan demikian kita tahu sejarah perjalanan Paulus. Bahkan dia begitu berusaha untuk membinasakan semua orang yang menjadi pengiring Kristus pada waktu itu. Untuk dibinasakan. Karena itu tatkala dia beralih posisi, dia bukan lagi menjadi teman sekerja, maka dia kemudian dimusuhi, bahkan hendak dibinasakan. Bukankah di dalam pelayanan di jemaat-jemaat kadang-kadang kalau pendeta dong sonde ikut atau sonde mau atau sonde sesuai dengan pribadi tertentu, lalu kemudian itu akan berakibat pada relasi yang kurang begitu baik. Bisa saja itu terjadi. Mungkin saja
Keadaan itu dalam pergumulan dan pengalaman pelayanan dari pendeta Ita, dia memang pernah meneteskan air mata. Berlinang dengan air mata. Karena memang mesti berdiri berhadap-hadapan dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di kala itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tapi pada akhirnya pendeta Ita sampai pada garis akhir. Ya, lewat garis sedikit. Kan mestinya pas 4 tahun itu selesai. Tapi ini tambah 3 bulan. Lewat garis sedikit. Pendeta Kelaping yang disebut pater justru lewat garis. Karena saya dan pendeta Ita ini, kami sudah mulai melayani di Jemaat Koinonia itu 14 Juli 2020. Karena kami sudah diperhadapkan di kantor klasis. Waktu itu karena COVID. Tapi kemudian kami diperhadapkan ulang lagi di hadapan jemaat pada 2 Agustus. Hanya mampu sulari kas tinggal beta. Karena memang supas untuk beliau harus pergi. Saya masih harus bertahan beberapa bulan. Dan bukan berpindah tempat pelayanan. Tapi karena sudah masa tua. Tua dalam pelayanan usia nanti sudah 60. Sekalipun masih kelihatan ABG ya. 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 Nah, mari kita belajar dari kebenaran firman Allah ini. Rasul Paulus bilang begini, sekarang kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Pendeta Ita memang bisa saja kita tidak melihat mukanya dalam beberapa waktu yang agak panjang misalnya, tapi bisa lihat di FB karena biasanya mampu kasih naik juga. Begitu. Pasti tetap dapat lihat. Memang dunia sekarang botol sudah bisa kasih sembunyi. Botol pun aktivitas dan botol pun reaksi-reaksi dalam aktivitas hidup pasti akan terpantau. Apalagi hanya beberapa meter di jalan nangka. Pasti akan ada. Ya. Tetapi yang menarik di sini adalah Paulus katakan, beta pergi dengan hati yang bersih. Dan ini hati pelayan. Dan kita juga percaya pendeta Ita seperti Paulus pergi dengan hati yang bersih kepada semua orang yang telah ia diberi kepercayaan menatalayani gereja Tuhan di Koinonia. Sekaligus Rasul Paulus berpesan kepada orang-orang yang datang menjumpai dia, dia katakan, ingat, itu jemaat itu Tuhan Yesus punya. Dia peroleh itu dengan cara mengorbankan dirinya, darahnya telah dicurahkan. Karena itu jaga baik kawanan domba. Tentu inilah juga yang mau dikatakan oleh pendeta Ita pasti. Beta pergi tapi paduan suara Nazaret yang sekarang dapat kepercayaan, berdiri bersama para malaikat di sorga untuk mengumumkan Allah ada di dunia melalui puji-pujian. Teruslah umumkan kepada dunia di Koinonia bahwa Allah ada di sini di Koinonia ini. Karena itu jaga persekutuan. Tetap bersemangat dalam pelayanan. Jagalah kawanan domba Allah. Sekaligus juga jagalah dirimu sendiri. Jangan sampai ada yang karena satu keadaan tertentu melepaskan diri dari panggilan yang mulia ini. Botol berhenti sudah tahu menyanyi lah. Botol sudah suka lihat itu satu pemuka. Jangan. Ingat, persekutuan seperti ini, persekutuan yang memuji dan membesarkan nama Tuhan ini, dia pun usianya sudah panjang sekali.
Ya. Mungkin kita di Nazaret ini kira-kira seberapa tahun ya usia paduan suara? 6 tahun. Februari nanti 6 tahun. Tapi persekutuan yang memuji dan menyembah Tuhan itu sejak tahun 30 Masehi. Berarti lagi 6 tahun sudah 2000 tahun dia pun usia. Begitu. Sudah 2000 tahun. Kenapa bisa sampai 2000 tahun? Karena yang menjadi kepala dari persekutuan yang memuji ini adalah Yesus Kristus sendiri. Ada banyak dasar kitab suci yang bisa saya tunjukkan kepada kita malam ini. Tapi ini sudah dekat jam makan malam. Ya. Tapi ingat, jangan pernah ada yang mau tinggalkan pekerjaan seperti ini. Karena pekerjaan pelayanan seperti inilah yang membuat nama kita dituliskan di dalam kitab kehidupan. Bahkan pekerjaan memuji seperti inilah, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 seterusnya, kalau kita akan dikenakan jubah kemuliaan supaya kita berdiri berhadapan dengan tahta suci untuk melantunkan pujian bagi kemuliaan Allah. Karena itu terus bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Sekalipun Mama Pendeta Ita tidak ada lagi. Bisa kok? Ya bisa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.